vaksinasi kepada jadi imunisasi bayi atau dan vaksinasi anak-anak itu kita. sama ya. Dan ya, kalau bisa yang program ini di atas 95%. Kalau vaksin kan dari kata dasarnya vaksinasi itu dari kata dasar vaksinnya. Kalau imunisasi itu imun itu tujuannya untuk memberikan kekebalan. Salah satu cara memberikan kekebalan yang sangat ilmiah yaitu melalui vaksin atau melalui vaksinasi. Oke, baik. Kalau nggak salah ada pekan imunisasi dunia juga ya, Pak Mangsun ya? Ya, saat ini kita sedang memperingati pekan imunisasi dunia. Jadi di dunia ini WHO itu sangat concern bagaimana supaya seluruh dunia itu bisa terbebas dari berbagai macam penyakit menular. Dan ini perlu dikampanyekan tiap tahun. Karena tiap-tiap negara itu kondisinya berbeda-beda. Ada negara yang sudah sangat maju dan secara ekonomi mampu mengakses vaksin. Dengan demikian kesadaran juga sudah tinggi, jadi tidak ada masalah. Tapi ada juga negara-negara yang masih katakanlah masih berkembang dan sebagian masyarakatnya belum sadar tentang vaksin dan ada yang menolak dengan berbagai alasan. Nah, ini perlu dikampanyekan agar masyarakat di negara tersebut bisa menerima vaksin ini dengan baik sehingga bisa terlindungi dan dalam konteks negara herd immunity atau kekebalan kelompok ini bisa didapatkan. Dalam konteks dunia tentunya WHO berkepentingan nih supaya penyakitnya itu bisa dikendalikan, bahkan kalau bisa tereliminasi dari seluruh bumi ini. Pekan imunisasi dunia ini periodenya kapan, Pak Mangsun? Tanggal 24 sampai 30 April. 1 minggu ya. 1 minggu. 24 sampai 30 April 2021. Nah, kalau kita bicara konteks global, Indonesia ini berada di kelompok mana kalau kita bicara soal vaksinasi ini? Ya, memang kalau dari segi vaksinnya sebetulnya relatif kita mampu mengakses artinya karena ada PT Bio Farma yang memproduksi vaksin dari segi vaksinnya. Namun dari segi cakupan imunisasi ini negara kita memang masih perlu ditingkatkan lagi. Dan ini problemnya dari segi kesadaran masyarakat. Ya, dari segi kesadaran masyarakat, makanya ini membutuhkan kerjasama semua pihak, masyarakat, para alim ulama, pendidikan dari sekolah-sekolah. Ini kita masih punya PR untuk terus menyampaikan tentang manfaat vaksinasi, pentingnya vaksinasi bagi anak-anak. Bahkan nanti kita kembangkan juga bagi orang dewasa pun juga membutuhkan vaksin-vaksin tertentu yang bisa diberikan kepada orang-orang dewasa. Demikian. Itu vaksinasi untuk penyakit apa yang cakupannya belum terlalu luas dan apa faktor penyebabnya, Pak Mangsun? Ya, contohnya kemarin vaksin MR ya, measles dan rubella itu memang masih di beberapa provinsi masih harus ditingkatkan lagi. Nah, ini tentunya di Indonesia ini selain mengenai penjelasan manfaat vaksin, terus nanti kalau disuntik katakanlah ada efek samping panas, ini juga perlu diberi penjelasan. KIPI-nya itu ya. Juga isu ya kalau disuntik misalkan badannya kok panas, ini kenapa? Nah, itu perlu diberikan penjelasan kepada orang tua. Juga mengenai alasan agama ya, mengenai halal haram. Nah, ini kita juga bersama-sama dengan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia, kita juga beberapa kali kita bergandengan tangan untuk menjelaskan mengenai hal ini sehingga bisa diterima dengan sebaik-baiknya oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik. Kalau untuk vaksinasi COVID-19 bagaimana perkembangannya, Pak Mangsun? Ya, vaksinasi COVID-19 ini gini, Mas Syarif ya. Ya, Margi. Negara kita memiliki target ya. Targetnya adalah 181,5 juta sasaran. Nah, 181,5 juta sasaran inilah yang diperjuangkan untuk dilakukan vaksinasi untuk mendapatkan herd immunity. Nah, ini di seluruh dunia vaksin itu kan sekarang ini rebutan ya.
dan alhamdulillah Bio Farma dan pemerintah bisa mengakses vaksin ini walaupun bertahap, nggak bisa langsung kita dapat semuanya, tapi bertahap melalui vaksinasi program. Nah, selain vaksinasi program, sebagian juga dari perusahaan itu pemerintah memberi kesempatan untuk melaksanakan vaksinasi gotong royong. Tapi mayoritas masih vaksinasi program yang dikoordinir oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan, dan Bio Farma bertanggung jawab untuk menyediakan vaksin dan mendistribusikan vaksin ke seluruh wilayah tanah air. Oke. Seperti itu. Stok vaksin kita berapa terakhir, Pak Magsun? Ya, vaksin kita ini kita sejak awal kurang lebih ini nanti kita menuju ke sekitar 120 juta dosis, kurang lebih seperti itu ya. 120 juta dosis itu nanti disebar, dan penyebarannya dari Kementerian Kesehatan akan melihat daerah-daerah sesuai alokasi dan prioritas dari masing-masing daerah tersebut. Oke, itu 120 juta dosis kan sebagian ada yang dalam bentuk bulk ya, atau masih bahan baku ya? Ya, jadi awalnya itu kan 3 juta dosis yang awal itu kita mengimpor langsung ya, kita mengimpor langsung produk jadi yang awal untuk tenaga medis itu. Nah, berikutnya yang lainnya dalam bentuk balek, dalam bentuk balek kita impor balek kerjasama dengan Sinovac dan diproduksi dalam bentuk finish product di Bio Farma. Diproduksi dalam bentuk finish product di Bio Farma, itu mereknya menjadi vaksin COVID-19 PT Bio Farma. Karena separuh proses, kata istilahnya upstream prosesnya di Cina, di Sinovac, downstream prosesnya di sini, separuh prosesnya di sini. Dan ini separuh prosesnya di sini. Dan ini juga menjadi kebanggaan karena berarti kita mampu menerima transfer teknologi. Dan ini juga lebih menjamin ketersediaannya. Karena kan kalau mengimpor dalam bentuk finish juga rebutan juga ya. Kalau balok ini juga lebih mudah. Lebih mudah. Oh, kalau dalam bentuk bahan baku lebih mudah karena tidak semua negara punya fasilitas seperti Bio Farma ya, Pak Magsun ya? Betul. Hanya beberapa negara saja yang mampu. Misalkan kayak India itu mampu, tapi negara-negara lain kan dia membeli dalam bentuk finish. Artinya sangat tergantung dari kapasitas produksi juga di negara Cina sana. Tapi kalau balek kita lebih lebih fleksibel gitu. Untuk sebagian kita produksi di negara kita sini. Oke. Sejauh ini baru dari Sinovac ya? Belum ada dari produsen lain ya, Pak Magsun ya? Yang lainnya itu kemarin dari AstraZeneca juga sudah ada yang masuk ya dalam jumlah tertentu, belum begitu banyak ya, sekitar berapa kemarin 1 jutaan ya. Nah kalau AstraZeneca ini memang ini juga finish product, masih finish product, belum kerjasama produksi tapi kita finish product. Jadi ini kelihatan bahwa negara kita itu melakukan upaya yang maksimal bagaimana untuk memenuhi kebutuhan yang tadi 181,5 juta. Jadi kita upayakan kerjasama dengan berbagai produsen vaksin ya. Oke. Baik. Nah, ini yang terbaru dari AstraZeneca juga baru masuk ini ya. 3,8 ya di tanggal 27 April ini baru masuk. Kemarin berarti ya? Juta. Ya, juta dosis. Tapi itu ini ya produk jadi ya, tinggal suntik ya? Jadi. Tinggal suntik ya? Yang sebelumnya 1,1 juta dosis yang sebelumnya. Oke, baik. Berarti stoknya sudah lumayan banyak ya, sudah 120 juta lebih itu ya, mendekati angka target ya? Iya. Tapi harus 2 kali kan ya, Pak Magsun ya? Tapi harus 2 kali kan ya? Iya, 2 kali. Penyuntikannya 2 kali. 2 kali penyuntikannya ya. Ya. Oke, baik. Pak Magsun, mau tahu dong gimana sih proses produksi vaksin di Bio Farma itu? Kalau untuk orang awam seperti kita nih, seperti apa gambarannya secara umum? Ini seluruh vaksin ya, bukan hanya COVID ya, seluruh vaksin itu proses produksi ada 2 tahap. Tahap 1 upstream proses, tahap 2 downstream proses. Nah, upstream proses itu mulai dari virus yang hidup
ya, hidup nanti dikembangbiakkan sampai nanti menjadi antigen tadi, antigen yang kita murnikan menjadi vaksin setengah jadi disebut balek. Nah, itu namanya upstream proses. Nah, kalau downstream proses dari balek terus diberikan formulasi zat-zat tertentu, terus di filling, dikemas, jadilah finish product. Itu downstream proses. Seperti itu. Nah, lebih detail misalkan upstream prosesnya ini kita siapkan dulu kumannya disiapkan dulu. Terus media pertumbuhan kumannya juga kita siapkan. Nah, dari situ ada proses namanya kultivasi, ditumbuh kembangkan, tumbuh berkembang biak banyak sekali gitu ya, seperti ternak hewan, cuman nggak kelihatan ini hewannya karena kecil sekali ini. Jadi berkembang biak, habis itu kita panen. Setelah kita panen, kita lakukan proses inaktivasi. Ini kalau platformnya inactivate, dimatikan dulu supaya tidak berbahaya. Tadi kan pertama awalnya masih hidup tuh, dimatikan, diinaktivasi. Setelah dia mati, barulah kita lakukan proses pemurnian, dimurnikan. Tidak ada zat-zat yang tidak dibutuhkan, tapi hanya betul-betul antigennya saja yang kuman yang dimatikan tadi. Setelah itu baru dilakukan formulasi. Formulasi itu ditambahkan dengan beberapa zat, istilahnya ada adjuvan, ada stabilizer dan sebagainya. Setelah dilakukan formulasi, di filling, dimasukkan ke dalam botol-botol, vial-vial ya, dimasukkan. Habis itu dikemas, di packaging, jadilah finish product. Seperti itu, kurang lebih. Oke, baik. Kapasitas produksi Bio Farma berapa nih rata-rata per hari untuk vaksin ini, Pak Masun? Jadi ngitungnya per tahun ya, tidak per hari ya. Oh, per tahun. Total kapasitas kita seluruh vaksin 3,2 miliar dosis. 3,2 miliar dosis per tahun. Dosis, ya. Itu berbagai macam vaksin. Iya, beragam vaksin. Untuk COVID ini memang kita siapkan sekitar 250 juta dosis setahun. 250 juta dosis. Oke, baik. Itu prosesnya dan apa istilahnya itu mesinnya sama semua ya untuk semua vaksin itu atau beda? Beda mesinnya ya. Beda-beda ya. Beda-beda. Karena tergantung tadi platform antigen. Ada platformnya, ada yang kumannya itu hidup dilemahkan, ada yang dimatikan tadi inactivated, ada yang kita ambil dari racunnya, toksinnya diinaktivasi menjadi toksoid. Jadi itu beda-beda. Sehingga itu berbeda platform, tentunya fasilitasnya juga harus berbeda-beda biar tidak terjadi percampuran. Oke, baik. Itu kalau vaksin COVID-19 dari bahan baku atau balek tadi itu sampai akhirnya jadi finish product itu berapa lama prosesnya di Bio Farma, Pak Masun? Nah, ini kebetulan gini, kita impor balek yang RTF ya, ready to fill ya, karena ready to fill tinggal di filling saja. Itu tidak perlu waktu terlalu lama ya, beberapa minggu sampai 1 bulan lah. Tapi ada perlu beberapa pengujian juga, quality control juga. Kita uji di tiap tahapan proses itu kita melakukan pengujian juga. Minggu sampai bulan ya. Oke, baik, terima kasih Pak Masun. Saya sapa dulu pendengar Trijaya, sudah ada yang masuk ya Pak Masun. Ada Pak Asep Suhendro di Cicadas. Cicadas mana nih? Bandung kali ya, Cicadas ya. Saya dan keluarga tergolong warga negara yang berikhtiar dengan vaksinasi atau imunisasi. Anak-anak saya alhamdulillah sudah lengkap divaksin sejak brojol lahir. Brojol lahir. Iya. Oke, atur nuhun ya Pak Asep ya. Kemudian ada Pak Bustomi di Pajajaran Bandung. Pak Masun, jika kita sudah pernah vaksin, misalnya vaksin campak atau cacar, apakah saat dewasa perlu divaksin kembali? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ada Ibu Nur Latifah di Sukajadi. Pak Masun, berapa kali sebaiknya kita divaksin flu? Kemudian ada Pak Dedi Setiadi di Kota Baru Parahyangan. Apa yang mesti kami sikapi dengan pekan imunisasi dunia ini? Apakah kita perlu ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan vaksin? Oke, terima kasih. Kemudian ada Ibu Umi Kulsum. Apa pertimbangannya ada perubahan kebijakan terkait jarak antara pemberian vaksin dosis 1 ke dosis 2 yang semula 14 hari berubah menjadi 28 hari. Terima kasih. Vaksin COVID-19 maksudnya. Mangga Pak Maksun ditanggapi langsung. Baik,
nanti kalau ada yang Ya, nanti saya ingatkan lagi. Ya. Ya. Jadi tadi yang pekan imunisasi dunia ya, pekan imunisasi dunia itu terutama bagaimana kita bisa memperingati pekan imunisasi dunia dalam konteks memberi kesadaran apa itu vaksin, manfaat vaksinasi, dan manfaat vaksinasi bagi individu dan manfaat vaksinasi bagi seluruh masyarakat dalam konteks negara kita. Itu perlu disampaikan sehingga masyarakat sadar, dan dengan kesadaran itu akhirnya kan mendukung kepada masing-masing keluarga untuk kalau ada program vaksinasi bisa berpartisipasi ya. Baik vaksinasi yang sifatnya program gratis maupun nanti ada vaksin-vaksin yang sifatnya katakanlah pilihan yang mandiri berbiaya. Itu silahkan seperti itu. Jadi konteksnya tidak perlu datang ke puskesmas. Nah, yang kedua, tadi saya ingat pertanyaan mengenai vaksin COVID, kebijakan 14 hari. Jadi jarak 14 hari itu atau 28 hari itu sesuai dengan uji klinis. Uji klinisnya ada 14 hari juga untuk usia 18 sampai 59 tahun itu 14 hari. Sedangkan yang 60 tahun ke atas jaraknya 28 hari. Yang lansia. Ya. Nah, jadi artinya ya yang lansia itu memang diharapkan jaraknya harus 28 hari kalau yang lansia. Nah, pada saat pemerintah menjalankan vaksinasi dengan sentra-sentra vaksinasi ini, kadang-kadang satu titik, satu lokasi, waktu yang sama, itu yang datang itu ada lansianya, ada juga orang yang usia 18 sampai 59 tahun. Nah, ini kadang-kadang kan ini jadi agak rumit kalau yang ini 14 hari, ini 28 hari, ini untuk memudahkan manajemen menurut saya ya, dan supaya tidak salah, dan jangan-jangan lansia harusnya 28 disuntik 14 hari. Ini kan kurang tepat ya. Diubah menjadi 28 hari. Kenapa kalau 28 hari yang umur 18 sampai 59, 28 hari juga nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Karena ada uji klinisnya juga nggak masalah. Yang untuk yang lansia yang 28 hari juga sudah memenuhi syarat. Pada saat awal itu 14 hari karena memang awal itu cuman yang umur 18 sampai 59 dan pemerintah ingin cepat ya, paling cepat berapa hari? Paling cepat sih 14 hari. Itu semoga dapat diterima. Terus apalagi tadi ini ada Pak Bustomi ya, kalau misalnya waktu kecil pernah divaksin, apakah pada saat dewasa perlu divaksin kembali? Mohon pencerahan katanya. Oh iya, jadi itu kita mesti lihat jenis vaksinnya. Vaksin-vaksin tertentu itu sudah tidak perlu divaksin lagi ya, dengan catatan memang sudah komplit ya, sudah lengkap ya, seperti hepatitis B itu sudah lengkap, itu tidak perlu vaksin lagi. Tapi kalau ibarat anak-anak sekarang kepo ya, itu bisa dengan diperiksa titer antibody. Titer antibody hepatitis B saya masih tinggi atau sudah habis, itu bisa. Ya, tapi memang hanya untuk hepatitis B. Kalau yang lainnya masih sulit. Kalau yang lainnya yang penting sudah divaksin lengkap, itu sudah cukup. Nah, untuk vaksin katakanlah influenza itu direkomendasikan setahun sekali karena memang influenza itu dari WHO direkomendasikan setahun sekali untuk dilakukan pengulangan karena ini berkaitan dengan jenis strain vaksin yang influenza ini suka berubah-ubah. Jadi strainnya atau substrainnya itu berubah-ubah sehingga direkomendasikan setahun sekali dilakukan vaksinasi. Untuk tipes itu 3 tahun sekali. Jadi tiap vaksin itu berbeda-beda seperti itu. Oke. Baik. Kita mungkin sambil mengingatkan ya, ini terkait tadi apa yang disampaikan oleh Pak Asep Suhendro di Cicadas bahwa alhamdulillah anak-anaknya sudah lengkap divaksin sejak berojo lahir katanya. Mungkin di review nih, khususnya mungkin bagi pasangan muda ya. Apa sih yang harus dilengkapi vaksinasi bagi bayi dan anak-anak, Pak Mahsun? Ya, vaksin pertama bayi baru lahir itu hepatitis B0 ya. Berikutnya setelah hepatitis B itu dilakukan vaksinasi disebut pentabio ya, pentabio ya. Sebelum itu juga ada vaksin untuk BCG. BCG itu untuk mencegah TBC, BCG. Habis itu pentabio. Pentabio itu nanti ada pentabio 1, pentabio 2, pentabio 3. Pentabio itu satu vaksin mengandung
5 antigen, jadi mencegah 5 penyakit, yaitu difteri, pertussis, tetanus, hepatitis B, dan hemofilus influenza tipe B. Jadi itu sangat penting untuk bayi dan anak-anak kita. Nah, berikutnya nanti ada vaksin MR ya, umur 9 bulan, ada vaksin MR, measles dan rubella, campak dan rubella. Nah, ini juga perlu. Nah, nanti berikutnya diulang lagi umur 18 bulan, itu juga MR dan vaksin yang untuk disiapkan itu. Terus nanti pada saat masuk sekolah juga jangan lupa harus dilakukan vaksin BT ya, untuk anak-anak sekolah sama MR. Nah itu waktu sekolah itu nanti akan diingatkan sama guru. Pak Maksud, nyuwun sewu, mohon macam vaksin sudah disiapkan pemerintah. Mohon diingatkan, kalau nggak salah ada vaksin untuk ini ya, preventif peradangan otak ya Pak? Ada ini untuk anak-anak atau untuk anak-anak? Anak-anak. Untuk anak-anak ya. Waktu balita itu yang penyakit yang bisa menimbulkan peradangan itu HIB ya, hemofilus influenza tipe B, itu bisa menimbulkan peradangan otak. Jadi itu komplikasinya memang menyerang paru-paru tapi bisa juga menyerang ke otak. Jadi itu udah ada di vaksin yang tadi saya sebut Pentabio itu. Oh, ada Pentabio itu ya. Untuk 5 tadi itu ya, 5 penyakit itu ya. Ya, betul. Oke. Ini semuanya gratis kan ya Pak Maksud ya, dari pemerintah ya? Gratis. Di puskesmas itu untuk bayi-bayi itu segera ke puskesmas untuk nanti dijadwalkan pada waktu-waktu tertentu sampai 9 bulan, habis itu 18 bulan juga sampai nanti waktu sekolah itu gratis. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian, wah saya nggak mau ke puskesmas, ke rumah sakit juga ada disiapkan, tapi itu pasti mandiri ya, pasti itu berbayar. Kalau yang swasta pasti berbayar. Jadi silahkan kalau yang mau ke puskesmas itu bisa gratis, tapi kalau yang mungkin karena waktunya terbatas atau bagaimana, misalnya malam hari saja, nah itu ke rumah sakit, tapi itu berbayar. Pak Maksud, apa manfaat vaksinasi yang dilakukan sejak dini pada saat bayi, balita, dan apa dampaknya jika tidak dilakukan vaksinasi secara lengkap? Jadi seperti ini, karena vaksin ini yang dibuat vaksin, para ahli itu tidak sembarangan penyakit, tidak sembarangan kuman. Jadi memang dipilih kuman-kuman yang sangat berbahaya. Kuman-kuman itu cirinya resikonya kalau terkena penyakit ini bisa mematikan atau bisa cacat juga, ya, dan menular. Nah, 3 ciri inilah yang perlu diantisipasi. Artinya resikonya kalau bayi kita terkena dan kalau tidak bisa mendapatkan pengobatan yang baik, yang cepat, ya bisa meninggal. Atau kalau enggak bisa cacat. Contohnya ini aja, rubella ya, rubella, MR ya, MR itu measles rubella. Itu kalau itu kena ke ibu hamil, ya, ke ibu hamil, itu bayinya bisa abortus. Ya, jadi bisa keguguran, meninggal bayinya yang di dalam kandungan. Atau kalau lahir tapi dia sudah terkena janinnya terkena serangan campak rubella di trimester 1, itu pada saat proses embriologi pembentukan organ itu bisa terganggu, bisa jantungnya bocor, bisa telinganya tuli, matanya bisa buta. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Jadi kita kan kasihan kalau anak-anak kita sampai cacat yang berat seperti itu, jantungnya bocor, matanya buta, telinganya tuli, ini kan seperti itu. Terus yang lain, kalau terkena itu juga membahayakan lingkungan sekitar, membahayakan bayi-bayi atau orang lain yang bisa tertular. Nah, juga kalau tidak terkendalikan bisa terkena wabah. Kita kan ingat kemarin waktu difteri itu jadi wabah difteri, sehingga kita harus melakukan program ORI, namanya Outbreak Response Immunization, bahkan kepada masyarakat juga divaksin difteri semua waktu itu. Jadi kalau resiko yang
terima itu ya resiko kesehatan, juga resiko ekonomi, juga resiko SDM dan tenaga ini. Begitu repotnya negara kita untuk mengatasi hal ini. Ya. Gitu Pak. Oke, baik. Saya sapa lagi pendengar Trijaya, responnya alhamdulillah bagus nih Pak Maksun ya. Ada Pak Zada. Selamat sore Trijaya FM, Mas Margi. Belum terjawab nih pertanyaan saya mengenai vaksin COVID untuk penderita penyakit kekentalan darah dan trombosis vena atau DVT. Terima kasih. Oke, nanti kalau bisa ditanggapi Pak Maksun karena ini menyangkut medis ya sebenarnya, tapi oh iya Pak Maksun dokter juga, aman insya Allah. Ada Pak Bendri. Selamat sore Pak Bendri. Vaksin polio juga saat baru lahir untuk radang otak, vaksin HIB dan pneumokokus katanya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Ibu Sumi di Bandung. Pak Maksun, bentar lagi kan PJJ berubah ke tatap muka nih. Anak-anak SD kan nggak divaksin. Gimana tuh Pak? Rawan nggak corona menyerang anak-anak? Oke. Ada Ibu Anita. Pak, anak saya kalau cuaca dingin selalu meler alias pilek. Apakah perlu dapat vaksin influenza supaya imun? Mangga Pak Maksun. Ya, terima kasih ini responnya dan pertanyaannya begitu banyak. Pertama mengenai kekentalan darah ya. Kekentalan darah ini kalau ada penyakit yang berkaitan dengan kekentalan darah sebetulnya ini lebih ke arah vaksin AstraZeneca kemarin ya. AstraZeneca. Tapi untuk kehati-hatian kita ada baiknya yang memiliki penyakit gangguan kekentalan darah ini konsultasi ke dokter penyakit dalam. Nanti akan dilihat kondisi terakhir apakah memungkinkan atau tidak dilakukan vaksinasi atau perlu dilakukan katakanlah pengobatan sehingga terjadi kondisi yang terkontrol dulu. Jadi kondisi penyakit-penyakit ini bukan hanya kekentalan darah, misalkan darah tinggi ya. Darah tinggi misalkan pada waktu dites tekanan darahnya lagi tinggi 180/110 ini belum memenuhi syarat. Tapi apakah tidak boleh? Nanti diobatin dulu Pak. Diobatin dulu, setelah diobatin dulu tekanan darahnya sudah turun, normal, sudah terkontrol, nah itu bisa. Jadi mereka yang memiliki penyakit-penyakit tertentu ini memang perlu dilakukan konsultasi dan stabilisasi sehingga terkontrol. Nanti kalau sudah terkontrol baru bisa dilakukan vaksinasi. Yang kedua, vaksin pneumonia ini ada vaksinnya tapi masih belum program ya, masih belum program, ini masih swasta ya. Ada beberapa vaksin tapi masih mungkin di rumah sakit atau dokter spesialis ini ada untuk mencegah pneumonia baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Ini ada ini untuk orang dewasa, orang tua dan untuk anak-anak. Saya nggak berani nyebut merek, kurang etis ya, tapi ada vaksin untuk mencegah pneumonia ada. Ya pneumonia ini selain karena tadi yang ke paru-paru yang HIB tadi ada juga yang betul-betul pneumonia karena pneumokokus ya. Kumannya namanya pneumokokus. Ini ada vaksinnya. Oke. Yeah. Nah yang ketiga tadi kalau kondisi sekolah bagaimana? Ini tentunya pemerintah sudah memikirkan ya resikonya. Setahu saya sekarang kan belum ya. Setahu saya sekarang belum. Tapi nanti apabila sudah ada katakanlah petunjuk untuk masuk, setahu saya sampai sekarang belum ya Pak ya, belum. Oh masuk harus tatap muka belum, masih memberi opsi silahkan sekolah itu secara daring atau tidak tatap muka dulu. Dan harus persetujuan orang tua ya, tetap ya, pakai persetujuan orang tua ya. Betul. Karena ini memang ada resiko, belum terkendali sekali. Nah, yang kedua mengenai untuk vaksin untuk anak-anak, ini juga penelitian itu lanjut terus ya. Seperti awalnya kan indikasi 18-59. Berikutnya yang di atas 60 tahun ke atas ini ada dokumen uji klinisnya lengkap, kita ajukan ke Badan POM sehingga menambah indikasi siapa yang boleh divaksin. Ini untuk anak-anak dari umur 3 tahun sampai 17 tahun, ini juga sedang jalan penelitiannya. Kita doakan nanti kalau ini penelitiannya berhasil, tentunya anak-anak juga bisa berdasar dari hasil penelitian ini, dan ini dokumen ini disampaikan ke Badan POM, dan Badan POM nanti akan mengubah dari indikasi diperluas lagi. Jadi kita doakan semoga ini dalam waktu dekat bisa, sehingga anak-anak kita juga yang sekolah juga kita harapkan bisa divaksin juga seperti itu. Nah yang terakhir yang mengenai pilek itu kemungkinan kan alergi ya. Alergi bisa alergi karena debu, alergi cuaca dingin itu alergi. Memang
kalau alergi saja itu nggak terlalu mengkhawatirkan. Tapi pada saat alergi daya tahan tubuh turun, ini virus influenza masuk sehingga badannya panas dan sebagainya. Sehingga untuk orang-orang yang seperti ini sangat direkomendasikan untuk divaksin influenza. Vaksin influenza ini mulai umur 6 bulan sudah ada vaksinnya. Mulai usia 6 bulan sampai dan seterusnya. Ya, 6 bulan sampai 3 tahun itu dosisnya 0,25 mili atau separuh dari dosis orang dewasa. Jadi sudah ada direkomendasikan untuk vaksin influenza. Ya, oke. Ya, anak-anak masih nunggu ya Pak kalau anak-anak ya? Ya untuk COVID masih nunggu hasil uji klinis ya. Kecuali anak-anak depan saya nih Pak, anak-anak teknik nih kayaknya udah bisa ya. Sudah bisa. Ada yang takut nggak divaksin? Jangan-jangan takut. Anak-anak teknik, anak-anak IT nih, anak-anak juga sih tapi anak-anak teknik, insya Allah bisa mereka bisa ikut vaksinasi. Oke, Pak Masun, ini kalau kita lihat perkembangan dunia, ini kan ada pengaruh pengaruh global, perubahan iklim dan sebagainya, gaya hidup dan sebagainya, perkembangan teknologi dan sebagainya. Ada nggak sih Pak situasi terkini dari perkembangan global ini yang mempengaruhi imunitas dari vaksin yang sudah dilakukan atau diberikan ke tubuh kita? Oh ya, jadi memang gini, untuk vaksin COVID ini karena kan vaksin baru ya, ini memang sedang diteliti beberapa pertanyaan yang ada di masyarakat sedang diteliti, nanti semoga dalam waktu dekat akan terjawab melalui hasil uji klinis. Yaitu yang pertama yang harus dijawab adalah berapa lama ini kekebalannya ini bertahan. Nah ini sampai sekarang masih ongoing proses. Nah yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah virus COVID itu kan strain atau jenisnya bermacam-macam. Virus COVID katakanlah COVID Indonesia atau COVID Inggris atau COVID Afrika Selatan. Ini apakah vaksin Sinovac yang diproduksi Bio Farma ini mampu nggak memberikan kekebalan kepada virus COVID yang berbagai macam tadi? Ini juga sedang diteliti, tapi sejauh ini sampai sekarang berbagai macam vaksin itu dikatakan memiliki proteksi terhadap berbagai macam varian. Walaupun proteksinya ada yang proteksinya tinggi, ada yang proteksinya tidak begitu tinggi. Artinya rekomendasi dari WHO masih boleh digunakan, masih bisa digunakan ya. Apalagi dalam kondisi sekarang keterbatasan stok, ini gak usah ragu-ragu, vaksin yang ada di depan mata itu segera digunakan saja, itu untuk memberi perlindungan. Ya, perlindungannya ada yang perlindungan terhadap strain ini katakanlah maksimal, strain ini berapa persen itu nggak apa-apa, itu bisa digunakan. Sampai sejauh ini seperti itu. Dan nanti kalau ada perkembangan baru ternyata vaksin ini misalkan nanti sudah tidak sesuai lagi, itu nanti para ilmuwan akan membuat master seed yang baru untuk diproduksi oleh para produsen, diganti lagi strainnya sehingga bisa menyesuaikan lagi seperti vaksin influenza kurang lebih seperti itu. Tapi sejauh ini masih seed yang ada ini masih bisa digunakan. Efikasinya di angka berapa Pak? Efikasi kemarin kan untuk Sinovac ini sekitar 65% ya, 65%. Jadi artinya sudah memenuhi standar dari WHO. Sebentar, Pak Maksud, maksud saya efikasi setelah disuntikan belum ada ini ya, belum ada risetnya ya. Nah ini ada saya klarifikasi beberapa istilah ya. Jadi di vaksin itu ada istilah yang namanya immunogenicity. Immunogenicity itu pembentukan kekebalan, antibodinya. Nah kalau immunogenicity-nya ini kita bagus ya, di atas 90%. Nah kalau efikasi itu penelitian di uji klinis membandingkan antara kelompok yang disuntik vaksin dengan yang di placebo. Nah, yang disuntik vaksin dilihat berapa yang kena COVID, yang dapat placebo itu nggak ada vaksinnya ini, berapa yang kena COVID itu diperbandingkan. Nah, itu ada angkanya sekitar 60-an lebih lah, 65-an kemarin ya. Nanti kalau ada update lagi karena ini masih jalan terus. Nah, di negara lain itu angkanya ada yang lebih rendah, ada lebih tinggi, tapi semua di atas 50%. Artinya vaksin-vaksin itu masih bisa digunakan. Nah,
tadi angka pembentukan antibodi atau immunogenicity-nya itu tinggi karena betul-betul orang yang disuntik suntikan pertama, terus suntikan kedua, setelah suntikan kedua dicek 14 atau sampai 28 hari, diambil lagi darahnya untuk dilihat kekebalannya. Ya. Nah, itu bagus hasilnya. Jadi sementara kalau yang tadi yang efficacy itu diperbandingkan, dan itu yang diperbandingkan tergantung kedisiplinan. Misalkan baru disuntik sekali nih, disuntik sekali terus kena COVID karena dia nggak disiplin. Nah ini jadi agak berbeda kasusnya. Jadi di tiap wilayah tergantung kedisiplin, atau sebaliknya mereka yang nggak divaksin placebo tapi disiplin. Jadi ini angka efikasinya bisa anjlok banget, Pak. Seperti itu. Oke, Pak. Mungkin kalau di obat istilahnya khasiatnya ya. Nah kalau vaksin istilahnya apa tuh, Pak? Untuk mengetahui bahwa bagus nih imunnya setelah divaksin, daya tahannya gitu. Ya itu tadi immunogenicity sebetulnya. Immunogenicity itu pembentukan antibodi. Nah, tapi kalau di masyarakat ada istilah lagi efektivitas. Efektivitas. Efektivitas itu sama dengan efikasi, tapi setelah vaksin ini disuntikkan di masyarakat luas, seperti itu. Tapi ya itu tergantung juga karena tergantung kedisiplinan. Jadi kesimpulannya seperti ini. Sekarang ini walaupun divaksin tetap harus disiplin. Tetap harus disiplin. Baik. Protokol 5M itu. Pak, efektivitas vaksin itu pengaruh nggak terhadap kondisi tubuh masing-masing pasien, daya tahan tubuhnya sebelumnya? Maksud saya, apakah memang orang dengan daya tahan tubuh dan imunitas yang bagus setelah divaksin bisa menjadi lebih maksimal atau bagaimana? Atau sebaliknya? Betul. Jadi ini kita vaksin secara umum ya. Vaksin itu untuk orang yang betul-betul sehat dan fit, ya idealnya. Kenapa? Karena dia dalam kondisi sehat, dalam konsep pencegahan untuk menimbulkan antibodi. Jadi artinya tubuhnya siap, tubuhnya dalam kondisi seger buger. Terus kalau dalam laboratorium itu kita bisa periksa sebetulnya, jangan sampai kurang gizi lah. Saya pernah ada pasien ya, pasiennya itu kekurang gizi, dia kurang protein total, albumin globulinnya kurang. Ini bukan karena dia orang miskin ya, dia orang kaya, tapi dia melakukan diet ketat dan tidak makan daging, tidak makan telur. Nah, disuntik vaksin tertentu hepatitis B ini, nggak ada kekebalannya itu, Pak. Tidak ada kekebalannya. Saya wawancara saya juga bingung, nggak ada penyakitnya, nggak ada penyakit yang lain. Ternyata setelah saya cek ini karena dia melakukan yang disebut diet ketat itu, sehingga saya berikan advice jangan diet ketat, makan telur, makan daging ayam. Setelah itu kita cek bagus, alhamdulillah itu antibodinya terbentuk dengan baik. Jadi memang dibutuhkan kondisi yang betul-betul fit. Dan tidak sampai kurang gizi lah gitu. Kalau untuk orang yang punya komorbid, Pak? Ya, kalau ada orang komorbid itu prinsipnya bisa divaksin. Katakanlah seperti tadi darah tinggi ya, tapi darah tingginya terkontrol, terkendali. Dia perlu minum obat darah tinggi. Kalau diabetes juga gitu, diabetes juga minum obat anti diabetes sehingga stabil. Kita lakukan itu. Jadi intinya untuk masyarakat yang sudah divaksin harus tetap menjaga pola hidup sehat ya Pak, harus selalu fit ya Pak, karena kalau lagi ngedrop itu nanti efektivitasnya pengaruh juga ya Pak ya? Maksud saya gini, untuk pada saat kita divaksin ya, kita divaksin itu untuk kan proses pembentukan antibodinya pada saat kita mau divaksin. Jadi sebelum divaksin kita siap dulu. Nah, terus pada saat dia sudah divaksin, kita berharap itu antibodi kita anggap sudah ada. Nah, kalau sudah ada, ya tetap menjaga yang tadi ada 5M ya. 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindar kerumunan, mengurangi mobilitas. Ditambah lagi tadi Bapak sampaikan betul, gizi yang cukup ya, istirahat cukup dan gizi yang cukup. Itu antibodi, itu antibodi mampu melawan. Jadi antibodi itu ada antibodi yang spesifik dan non spesifik. Gizi cukup, istirahat cukup, sama duit yang cukup ya, Pak Masun ya. Itu. Siap. Gaji dan bonus yang banyak.
Oke, ini saya sapa ini, aduh, alhamdulillah nih responnya bagus sekali. Waktu sudah mepet. Ada Pak Riki, selamat sore. Saya bacakan saja Pak Riki ya. Bang Margi, kalau daya tahan imunitas hasil dari vaksin itu berapa lama ya? Karena ada informasi katanya vaksin itu harus diberikan rutin setahun sekali. Pak Riki, ini vaksin apa? Mungkin maksudnya COVID-19 ya. Kemudian satu lagi nih, terakhir ya. Ada Pak Ray, selamat sore Pak Ray. Bung Margi, tolong tanya ke narasumber, kalau lagi minum obat kolesterol boleh divaksin nggak? Langsung direspon, singkat saja Pak Maksun, monggo. Baik, yang pertama mengenai berapa lama tadi saya sampaikan kita masih nunggu sabar. Dalam beberapa bulan ke depan semoga sudah ada hasil uji klinis fase 3 yang komplit. Nah dari situ nanti ada rekomendasi berapa lama ini bertahan, apakah 6 bulan, apa setahun, apa 2 tahun. Nah itu kita memang masih menunggu. Nah yang kedua tadi yang kolesterol sepanjang tidak ada keluhan yang berat, itu boleh aja, nggak apa-apa, minum obat kolesterol dan divaksin, nggak ada masalah. Baik. Hatur nuhun pisan, Pak Maksun. Terakhir pesan dan benang merah dari obrolan kita, ayo imunisasi, bersatu sehatkan negeri. Monggo dari Bio Farma, Pak Maksun, silakan. Terima kasih Bapak Ibu pendengar sekalian. Saya menghimbau bahwa masyarakat untuk bisa mendukung program vaksinasi dari pemerintah. Apakah itu program vaksinasi untuk bayi dan anak-anak kita yang di puskesmas, ataupun program vaksinasi khusus. Misalkan kalau ada kondisi wabah, kemarin itu ada difteri, sekarang ada COVID. Ini pemerintah juga berpikir keras menyiapkan dan melaksanakan vaksinasi. Kenapa? Karena vaksinasi itu sangat bermanfaat untuk memberikan perlindungan kekebalan kepada seluruh masyarakat, kepada individu yang divaksin, dan kekebalan kepada seluruh rakyat kita dengan konsep kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi kami berharap program vaksinasi bisa didukung oleh seluruh masyarakat kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena vaksinasi itu hebat ya Pak ya. Oke, Pak Maksun Muhammadi, matur suwun, hatur nuhun pisan sudah meluangkan waktu untuk 3J FM. Semoga bermanfaat dan semakin banyak lagi masyarakat kita yang ikut berpartisipasi dalam program vaksinasi dan imunisasi dalam rangka bersatu sehatkan negeri. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum, Pak.